Jadi kalau saya ingat ya, perkenalan saya sama istri saya itu tidak seperti sekarang. Jadi sekarang itu semua serba ada. Jadi saya waktu sudah bekerja sebagai prajurit TNI ya, saya kenal sebenarnya itu semula waktu ada ulang tahun batalion ya. Terus ada teman saya yang ingin mengenal istri saya itu. Dia tanya kepada saya, Kate itu D itu. Kate, kamu kenal sama itu? Oh kenal aku, padahal aku juga belum kenal. Jadi kenalkan saya. Oke lah, kenalin. Nah terus saya, wah daripada kenalin orang, sendiri juga belum punya. Akhirnya aku punya akal. Saya pinjam buku gitu. Saya pinjam buku. Terus pas pengembaliannya saya isi surat. Intinya saya ingin kenalan gitu. Terus akhirnya suatu saat saya temui langsung ya, saya datangi ke rumahnya ya, jauh itu dari Malang ke Blitar itu jauh ya. Saya karena prajurit kan dilatih berani, sendiriannya aku lamar itu langsung kepada orang tuanya, dan orang tuanya pada prinsipnya boleh ya. Akhirnya jadilah saya sebagai seorang prajurit itu kan ya, saat itu kan prajurit gajinya kecil ya kan. Sampai sekarang ya, anak semakin besar, saya tugas kemana-mana ya, istri sedih tinggal. Akhirnya dengan keuletan istri saya itu, dia usaha dari yang kecil-kecilan. Akhirnya atas saran teman-teman ya, karena saya banyak teman, kita itu supaya besar harus berani. Punya usaha itu harus izin, semua izin dilengkapi, sehingga saya kecil-kecil membuat suatu, istri saya membuat perusahaan namanya Triwahyu Karya Mandiri. Dari itu 3, Karya itu bekerja, Wahyu itu anak-anak saya. Anak saya itu semua dengan Wahyu. Itu sudah tahun 90-an. Dari kecil ya sampai sekarang. Jadi saya sudah terbiasa mandiri, apalagi istri saya itu istri yang ulet ya, tangguh. Dia berani, dia orangnya nekat, susah pun dia berani. Ditinggal bertahun-tahun di Timur Timur juga ya, anaknya kecil ya, ribet. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa berhasil, anak-anaknya sudah besar-besar, dan alhamdulillah usahanya sampai sekarang juga masih berjalan untuk melengkapi kebutuhan anak-anak dan cucu-cucu saya. Kalau tanya masalah sulit, saya kira saya sulit itu biasa-biasa saja itu. Jadi udah biasa sulit. Bayangkan saja, kita sedang menuju ke jalur sasaran, ditembaki oleh musuh, tapi kita harus lakukan itu, harus kita tempuh itu juga kita lakukan. Jadi kalau masalah sulit itu udah biasa aja kok, nggak kaget. Bila sulit dibuat-buat orang, nah saya biarin aja, gitu aja kok dipikir. Kamu bertanya macam-macam, ya. Aku cinta istriku.
Jadi waktu itu orang tua saya pernah berpesan, ya, karena orang tua saya ini kan masih orang kuno, orang yang tidak berpendidikan tinggi, pendidikan zaman Belanda, ya sudah tidak sekolah seperti sekarang. Itu nasihatin saya, Le, kata dia. Le itu panggilan orang Jawa itu. Le, besok yang gue dadi wong. Jadi kalau kamu jadi wong itu jadi manusia yang berguna, gitulah kira-kira. Ojo rumangsa bisa, neng bisa anggo mangsane. Itu artinya pituah Jawa yang sangat mengandung arti dan makna yang tinggi. Ojo rumangsa bisa, artinya jadi orang itu jangan merasa semuanya bisa, jadi orang lain dianggap tidak ngerti apa-apa. Sayalah yang terbaik, sayalah orang hebat, sayalah orang kaya, semua saya. Itu tidak boleh. Yang benar adalah neng bisa anggur mangsani. Tetapi sebenarnya kamu itu siapa? Tahu akan dirimu sendiri. Sopo, dirimu sopo. Oh, saya itu adalah manusia biasa, ciptaan Tuhan. Oleh karena itu pesan orang tua saya itu sederhana, tapi mengandung arti dan makna yang cukup besar. Oleh karena itu saya lakukan itu, saya lakukan dan saya amalkan dalam pemerintah sekarang ini. Sukses yang menurut saya harus memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah kemampuan akademik, fisik, dan kepribadian. Dia ya tentunya akademik, ya kemampuan, harus memiliki kemampuan berpikir, ya, tentunya dengan ilmu. Kemudian fisik, harus sehat, ya, pinter orangnya, tidak sehat ya gimana, nggak bisa apa-apa. Jadi mesti ya pinter, bukan pinter ya orang, bukan, ya berilmu, ya. Kemudian memiliki badan yang sehat. Yang terakhir adalah kepribadian, pinter, sehat, tapi tidak memiliki perilaku yang baik, tidak akan dipakai orang. Jadi fisik, akademik, dan kepribadian itu yang perlu menurut saya, ya, karena pinter sekali orangnya, pinter sekali. Kemudian sehat badannya dia, tapi tadi kepribadian tidak jujur, ya, tidak disiplin, ya, tidak memiliki integritas, ya, kepribadian integritas, tidak disiplin, tidak jujur, malas orang pakai dimanapun juga. Jadi di perusahaan nggak akan mau itu bos-bos itu mau pakai orang yang sudah malas, tidak disiplin, ogah-ogahan, ya, banyak ngomong doang kalau orang Jakarta, ya. Jadi cukup dengan fisiknya bagus, memiliki kemampuan, dan memiliki kepribadian atau integritas dan disiplin yang baik. Ya, saya untuk meluangkan waktu, ya saya nyanyi, ya, bergurau sama anak-anak itu, kadang sama satpol, kadang sama itu yang ada di dapur juga masak itu, saya bergurau, seolah-olah juga itu. Kemudian olahraga, selesai saya sholat malam, saya sholat subuh, lanjutkan itu, kemudian saya treadmill itu 1 jam itu saya lakukan setiap hari. Selesai itu
Jika mandi, sarapan, minum jeruk, suka saya jeruk. Jadi jeruk itu vitamin C kata Pak Dokter, jadi saya ikutin apa kata dokter yang baik itu saya ikutin aja, karena saya nggak tahu ilmu kesehatan. Maka saya selalu tanya sama Pak Dokter apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, apa yang harus saya lakukan. Semua saya konsul sama Pak Dokter. Ya. Jadi alhamdulillah saya sampai usia sekarang ini mungkin usia yang sudah cukup lumayan, ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan dan kebugaran.